Hai guys, perkenalkan, nama aku Karina Ginting dari 10.4. Di sini saya akan menjelaskan tentang daur fosfor dan daur sulfur. Mari simak videonya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang daur fosfor. Tahukah Anda, fosfor merupakan elemen penting dalam kehidupan. Hal ini dikarenakan makhluk hidup membutuhkan fosfor dalam bentuk ATP atau adenosine trifosfat. Di bumi, fosfor terdapat dua bentuk, yaitu senyawa fosfat organik pada tumbuhan dan hewan, dan fosfat anorganik pada air dan tanah. Fosfor terbentuk melalui daur yang disebut daur fosfor. Bagaimana ya daur fosfor? Berawal dari tumbuhan memiliki fosfor alami yang berasal dari fosfat tanah. Lalu tumbuhan dimakan oleh hewan dan kemudian mati dan diuraikan oleh dekomposer. Begitu juga dengan tumbuhan yang mati. Hasilnya, tanah memiliki fosfat dalam jumlah banyak. Fosfat di dalam tanah menjadi fosfat anorganik karena sebagian fosfat mengalami pencucian karena air, sehingga mengalami sedimentasi dan kemudian lama-lama menjadi mengendap dan menjadi batu mineral baru yang akan mengalami pengangkatan secara geologis menjadi gunung-gunung atau batuan besar. Sebagian fosfat ada juga yang terserap kembali oleh akar tumbuhan, dan batu yang mengandung fosfat mengalami pelapukan karena terkena air hujan dan kembali lagi ke tanah, diserap tumbuhan, dan seterusnya begitu. Daur nitrogen. Sebanyak 80% nitrogen di atmosfer diserap oleh bakteri nitrogen atau bakteri fiksasi nitrogen yang terdapat di tanaman polong-polongan di bagian akarnya yang berbintil. Bakteri fikasi berinteraksi dengan bakteri tanah dan amonium sehingga mendapatkan bakteri nitrit yang menghasilkan nitrat yang digunakan untuk tumbuhan. Sebelumnya, amonium berasal dari amonifikasi dekomposer, bangkai hewan atau tumbuhan sehingga dihasilkan nitrit yang diuraikan bakteri. Ini disebut dengan proses nitrisasi. Kemudian proses tadi menghasilkan nitrat yang dibantu bakteri nitrobakter atau disebut dengan proses nitratasi atau nitrifikasi. Kemudian digunakan untuk tumbuhan dalam proses asimilasi. Daur karbon. Karbon dan oksigen sangat berhubungan dalam lingkungan hidup. Pada awalnya tumbuhan menghasilkan oksigen hasil dari fotosintesis, dilepas ke udara dan diserap oleh hewan dan manusia. Hewan dan manusia menghasilkan karbon dioksida, begitu juga dengan asap pabrik. Dengan begitu, karbon dioksida juga diserap oleh tumbuhan ataupun pohon-pohonan. Bangkai dan jasad mati juga penghasil karbon dioksida di dalam tanah, diserap tumbuhan untuk proses fotosintesis. Ada juga untuk didaur ulang dan lama-kelamaan mengendap di dalam tanah dan hasilnya menjadi fosil dan digunakan untuk sebagai bahan bakar kendaraan yang pada akhirnya menghasilkan karbon dioksida juga. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Disika Syaan. Saya dari kelas 10 Merdeka 4 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang daur fosfor. Berikut videonya. Saya akan menjelaskan apa itu daur fosfor. Daur fosfor adalah proses perpindahan dan perubahan bentuk fosfor dalam ekosistem. Daur ini merupakan bagian dari siklus biogeokimia yang mengembalikan unsur kimia ke lingkungan. Berikutnya saya akan menjelaskan tahap-tahap daur fosfor. Yang pertama, pelapukan batuan, dan yang kedua, fosfor diserap oleh tanaman, dan yang ketiga, fosfor masuk ke dalam rantai makanan, dan yang keempat, dekomposisi, yang kelima, mineralisasi, dan yang keenam, fosfor masuk ke laut, dan yang ketujuh, fosfor diendapkan dalam bentuk batuan fosfat, dan yang terakhir, batuan fosfat diangkat ke permukaan oleh proses geologis.
Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih proses tahap mendorong fosfor itu. Mari, saya akan menjelaskannya. Pertama-tama, fosfor memasuki tanah dan air melalui pelapukan batuan, dan tanaman mengambil ion fosfor ini dari tanah, dan fosfat kemudian dipindahkan dari tanaman ke herbivora, dan herbivora kemudian dimakan oleh karnivora. Fosfat yang diserap oleh hewan dikembalikan ke tanah melalui ekresi dan dari dekomposisi tumbuhan dan bahan mati oleh mikroba. Bahan tanaman mati dan produk-produk limbah lainnya membusuk melalui peran bakteri. Fosfat dilepaskan ke lingkungan. Fosfat dalam tanah tercuci atau terkikis ke dalam air. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana peran fosfor dalam kehidupan. Fosfor merupakan sumber energi metabolisme sel dalam bentuk ATP atau yang biasa disebut dengan adenosin trifosfat. Fosfor berperan dalam pembentukan membran sel. Fosfor digunakan sebagai penyokong tulang dan giginya. Fosfor berperan penting dalam kehidupan proses ekologis, yaitu membentuk bakteri fotosintetik dan ganggang guna menghasilkan oksigen. Nah, di sini saya akan menjelaskan dampak fosfor dalam kehidupan manusia, yaitu penggunaan pupuk fosfor yang terlalu sering dapat mengurangi kesuburan tanah. Penggunaan pupuk fosfor yang terlalu sering dapat berbahaya bagi mikroorganisme yang ada di dalam tanah, dan limpasan air yang membawa fosfor ke sungai dan berakhir di lautan dapat berbahaya bagi kehidupan akuatik.